Kasus perceraian antara Indara Rusli dengan Virgon kini kembali berlanjut di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sidang yang beragendakan penjelasan para saksi dari pihak Virgon itu pun turut menghadirkan seluruh anggota keluarganya guna memberikan kesaksian atas kasus cerai yang saat ini tengah diusut tuntas. Kendati demikian, sidang pun justru mengalami penundaan hingga 20 September 2023 mendatang karena sidang tersebut terkena sebuah sanksi lantaran kejelasan yang diberikan oleh para saksi dianggap tak masuk di akal. Sidang hari ini ada penambahan bukti surat dari kita. Di antara bukti-bukti itu ada sebagian dari bukti keterangan di media dan kita sudah sampaikan ke majelis hakim. Pada saat sesi kedua tadi kita masuk ke keterangan saksi. Dari saksi yang kita ajukan itu ada 4 saksi, dari saksi keluarga 2 juga dari saksi teman. Seperti apa keterangan saksi itu tadi kita sudah sampaikan ke majelis hakim tadi. Saksi yang kita ajukan itu tentunya saksi yang mengetahui, saksi yang melihat bahwa dan saksi yang memang betul-betul tahu tentang persoalan ini. Soal untuk relevan itu kan penilaian majelis hakim ya. Kami tidak masuk di situ, tapi kewajiban kami sudah mengajukan saksi. Nanti yang menilai itu adalah majelis hakim. Tidak elok kalau mereka yang menilai tidak relevan. Ini semuanya majelis hakim yang menilai. Ada beberapa keberatan dari pernyataan mereka karena selama berumah tangga kita nggak pernah satu rumah sama mereka. Ya, terkait dengan keterangan saksi menurut kami sih lebih kepada pendapat pribadi ya. Dan memang saksi ini menurut kami tidak relevan lah untuk diajukan. Dan beberapa keterangannya juga ternyata menguntungkan daripada dalil-dalil penggugat. Diskors. Iya. Kenapa nih Bang? Agenda hari ini kan saksi fakta dari tergugat dan selanjutnya nanti saksi ahli, baik dari kita ataupun dari tergugat. Itu saksi ahli yang akan menguatkan argumen-argumen hukum kita. Meski persidangan ditunda, namun perseteruan antara Indara Rusli dengan ibu kandung Virgon, Eva Manurung, nampaknya kembali meruncing. Hal itu terjadi lantaran Eva dan Indara kembali terlibat dalam konflik berkepanjangan mengenai hak asuh anak yang hingga sampai saat ini terus diperebutkan oleh keduanya. Dalam penuturannya, Eva Manurung pun mengungkapkan bahwa Indara tak berhak mendapat hak asuh anak lantaran sering berperilaku kasar terhadap anak. Dan pengakuan tersebut justru berbanding terbalik dengan tudingan Indara yang mengklaim bahwa Virgonlah yang kerap berlaku kasar dalam rumah tangga. Ada sesuatu yang kita nggak boleh melalui, karena kita lagi proses ya. Jadi kita nggak boleh melalui, karena ini baru mau masuk ke dalam. Jadi intinya kita masing-masing sebenarnya menginginkan hak asuh anak, tapi kita memperjuangkan hak asuh anak itu memang ada di tangan adik saya, karena memang ada sesuatu yang saya pikir memang lebih layak bersama dengan ayahnya untuk hak asuh anak ya, bersama dengan dedinya. Terkait apa kita nanti ikutin karena memang ada sesuatu yang melanggar hukum. Tapi terlepas dari hak asuh anak memang ada sesuatu yang melanggar hukum. Jauh ini aku nggak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Saksi banyak, ada ART, terus kemudian juga apa yang aku lakukan untuk anak-anak juga semua masih dalam batas kewajaran seorang ibu mendidik anak-anak. Aku juga nggak mau bongkar kayak kenapa aku bisa mempertahankan hak asuh anak-anak. Salah satu pertimbangannya kan juga pasti karena ya ada satu dan lain hal. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu kan menurut kami tidak terbukti karena terkait dengan kekerasan terhadap anak-anak ini kan bukan kekerasan dalam bentuk perbuatan melawan hukum, tapi lebih kepada ketegasan daripada penggugat sebagai ibu dari 3 anak dan diakui sendiri oleh saksi dari tergugat. Ibu Indara ini kan full ibu rumah tangga waktu itu dan tentu kan berat juga menjadi ibu rumah tangga mengurus 3 anaknya, walaupun juga diakui oleh kakak kandung dari tergugat bahwa ada pembantu, kemudian supir, tapi kan itu semua sifatnya support aja terkait dengan pendidikan dan juga
budi pekerti anak-anak kan full memang Ibu Inara yang handle. Dan tadi juga diakui oleh salah satu saksi dari tergugat yang memang mengetahui aktivitas band daripada tergugat, bahwa selama tergugat menjalankan aktivitas sebagai band kan yang mengurus anak-anaknya full adalah Ibu Inara. Juga dikonfirmasi oleh kakak kandungnya gitu. Seorang ibu ya memang dia harus mendidik anaknya. Ketika anaknya melakukan suatu hal yang menurut dia tidak baik untuk di masa depan kan tetap harus ditegur. Menurut kami itu sifatnya lebih kepada teguran saja. Seperti contoh tadi diberikan oleh saksi mengenai kayu putih ya. Iya. Mengenai kayu putih terkait dengan peristiwa mereka jalan-jalan ke Ciwidey. Ya, ketika memang kayu putihnya tidak tepat digunakan di suatu bagian tubuh ya Ibu Inara menunjukkan kayu putih ini harusnya diberikan di hidung karena sedang sakit gitu. Iya. Itu menurut saksi kekerasan. Menurut saksi itu adalah kekerasan gitu. Jadi menurut kami kalau memang ada kekerasan harusnya dari tergugat mengajukan dong ada laporan apa dasarnya, kalau memang itu perbuatan hukum mana laporannya, diproses nggak, ada putusan nggak, nah itu tidak ada semua. Kalau memang ada kekerasan mana visumnya gitu. Genderang perang dingin antara Indara Rusli dengan Eva Manurung kini menjuru kepada hak asuh anak. Indara yang hadir langsung dalam sidang mengaku keberatan dengan pengakuan dari Eva Manurung yang menuding dirinya telah menghalang-halangi Eva untuk bertemu dengan ketiga cucunya. Bahkan, Indara semakin geram lantaran dituding telah melanggar hukum oleh kakak dari Virgon, Feby Carol, perihal anak yang dianggap telah kelewat batas wajar. Saya sampai detik ini belum pernah ketemu cucu, tapi sama sekali ya, Pak. Saya coba di TikTok ketemu sama pembantunya Yeni ya. Saya bilang coba kamu iniin panggil Starla dulu di kamera. Video call ya? Bukan TikTok, live TikTok. Aku bilang I love you, my little darling. Opung miss you. Itu ya Opung Lala juga kangen, Opung kapan kesini gitu kan. Sabar ya nak, aku alasannya Opung masih di Bali supaya dia tidak turut memikirkan hal yang sedang terjadi. Apapun itu jangan dampaknya ke anak-anak, jangan ya kan. Dengan segala konsekuensinya kalian sudah berani untuk pisah, tolong cucu saya diperhatikan. Jangan sampai kalian egois, yang satu pergi ke timur, yang satu pergi ke barat. Anak jadi korban. Itu saya tekankan untuk kedua belahnya. Tapi ya apapun tuh harapannya ya, karena ada banyak pertimbangan untuk keluarga saya ya tentunya. Yang ya itulah nantilah setelah ini nanti kita bicara. Yang paling besar itu Starla itu memang kesayangannya dia. Telepon sama pembantunya, entah iya entah enggak ya kan. Saya selalu bilang, saya mau bicara sama anak-anak dong. Oh lagi di rumah sakit, saya mau dia. Oh lagi belajar, lagi sekolah gitu. Waktunya ya, kayak nggak tepat ya. Kebenarannya itu ya Tuhan lah yang tahu kan gitu. Saya juga nggak mau sujon. Ya cuman masa iya sih terus-terusan kayak gitu kan gitu. Kita sebagai orang yang punya pikiran kalau sekali dua kali sih nggak apa-apa. Tapi begitu kalau kesininya kan ya kita tanya sendiri aja lah sama orang apa alasannya kan gitu. Aku nggak pernah ngebatasin, terus terang dari semua kolom komentar yang waktu itu pernah kalian lihat, yang pernah aku posting, yang kalian bilang itu adalah war comment. Aku cuma ngasih tahu itu bukan war comment. Aku cuma ngasih tahu bahwa kalau mau ke rumah setidaknya ya diperbaikilah cara komunikasi dengan aku, ibunya anak-anak. Ya biar gimana kan aku juga mau dianggap sebagai anak ya, walaupun aku nggak ada ikatan darah secara langsung, tapi kan ada melalui ikatan hukum ya pernikahan. Jadi kayak ya alangkah baiknya kalau misalnya aku diperlakukan sebagai anak juga gitu, bicara baik-baik, jangan teriak-teriak. Berarti keras artinya mama mertua untuk cara komunikasinya seperti itu. Iya. Ya hak asuh anak kita akan perjuangin lah. Kan udah jelas ya sebenarnya kan dalam kompilasi hukum Islam udah jelas dinyatakan bahwa anak di bawah 12 tahun adalah hak asuh anak dijatuhkan kepada ibu. Kalau di atas 12 tahun baru anak itu memilih orang tua siapa ayahnya atau ibunya gitu.
Jadi kami optimis untuk hak asuh anak sih, klien kami yang harus mengasuh, karena apalagi dia seorang ibu yang sampai dan dengan saat ini walaupun Virgon udah tidak serumah tapi anak-anak masih diasuh sama ibunya sampai saat ini, dan bahkan tidak ada keluh kesah dari anak 3 anak pun sampai saat ini. Jadi udah cukup jelas lah. Pastinya pengen cepat selesai supaya bisa fokus ke karir, ke bisnis, dan ke anak-anak juga pastinya. Karena masalah seperti ini cukup mengganggu aku secara waktu dan mental ya. Karena terus terang sebelum masuk ke pengadilan pun aku udah bolak-balik ke psikolog dan psikiater. Jadi untuk healing tuh butuh waktu ya. Dan ini seperti mengorek lagi gitu luka yang udah berusaha aku sembuhin gitu.